Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam acara Ngopi, ngobrol online penuh inspirasi yang ditaja oleh Divisi Pendidikan Hima Prodiyo Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai life goals, step to success. Nah, bersama kita telah hadir pemateri hebat, narasumber kita, yaitu ada Kak Hadisti. Halo semuanya, alhamdulillah baik. Nah, ada kata pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Tapi siapa sih yang gak kenal Kak Hadisti? Boleh dong Kak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Hadisti, merupakan mahasiswi pendidikan biologi angkatan 2021. Nah, warga biologi pastinya udah gak asing nih sama Kak Hadisti, karena beliau merupakan mahasiswi aktif Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2021 yang dimana sebentar lagi akan menyelesaikan studinya nih. Masya Allah, amin. Beliau juga pernah meraih juara 2 lomba mikro teaching tingkat nasional. Beliau juga pernah meraih juara pertama hingga mendapatkan medali emas pada lomba Cipta Media Pembelajaran Kepramukaan. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Hima Prodiyo pada periode 2022 dan 2023. Hebat sekali kan teman-teman yang kita pada kali ini. Nah Kak, di ngobrol online kita kali ini kita akan membahas mengenai goals nih Kak. Bagaimana cara untuk mencapai goals tersebut nih Kak. Dari Kakak, sebelum kita masuk nih Kak, apa sih prestasi yang sudah pernah Kakak raih nih Kak? Oke, untuk prestasi yang sudah Kakak raih seperti yang Silvi bilang tadi, itu Kakak pernah juara 2 mikro teaching tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas Jambi. Kemudian Kakak juga pernah juara 1 Cipta Media Lomba Pramuka yang diadakan oleh Universitas Riau tingkat nasional. Kemudian Kakak juga pernah juara 2 Lomba Pidato yang diadakan oleh Hima PG PAUD. Kemudian Kakak juga termasuk dana P2MW yang tembus tingkat nasional. Itu merupakan naungan dari Ibu Dia Nugradi Puja. Kami salah satu proposal yang tembus tingkat nasional. Itu beberapa prestasi yang pernah Kakak raih. Insya Allah, banyak ya teman-teman prestasi narasumber kita pada kali ini. Nah Kak, ngomong-ngomong soal goals nih Kak, menurut Kakak pribadi apa sih goals hidup itu Kak? Kalau menurut Kakak pribadi ya, untuk goals hidup itu pastinya untuk orang berbeda-beda. Nah kalau untuk Kakak sendiri, itu yang paling utama pastinya bermanfaat untuk sekitar. Itu paling utama sih untuk goals diri sendiri. Kemudian kalau menurut Kakak pastinya ada cita-cita dan wishlist yang sudah kita inginkan, itu pasti menjadi tujuan hidup kita. Dan yang paling utama sih pastinya ini menjadi goals semua orang, yaitu membahagiakan kedua orang tua kita. Itu poin utamanya sih kalau menurut Kakak. Nah, dari beberapa goals yang sudah Kakak rencana ini Kak, kan pasti Kakak juga punya plan A, plan B untuk masa depan Kakak nanti. Pernah nggak sih Kakak mengalami kegagalan atau kendala dalam mencapai goals tersebut Kak? Oke, berbicara mengenai kegagalan, pastinya semua orang pernah mengalami kegagalan. Untuk Kakak sendiri, itu sering mengalami kegagalan, tapi Kakak tidak merasa patah semangat kalau sudah mengalami kegagalan itu. Justru dari kegagalan itu Kakak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Karena tanpa kegagalan kita tidak akan tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Jadi kalau berbicara tentang kegagalan, Kakak pasti pernah mengalami kegagalan, tapi dengan kegagalan itu Kakak akan memperbaiki untuk kedepannya, sehingga Kakak ada pengalaman untuk tidak terjatuh atau mengalami kegagalan hal yang sama seperti itu. Nah, dari kegagalan yang sudah Kakak alami nih Kak, apa sih pembelajaran yang bisa Kakak ambil ataupun gimana sih strategi untuk kedepannya untuk mencapai tujuan yang sudah Kakak rencanakan? Oke, untuk mengatasi kegagalan atau strategi yang paling utama itu adalah kita harus menyisihkan ruang ikhlas. Nah, kalau kita sudah ikhlas dengan kegagalan tersebut, kemudian kita memperbaiki. Kalau kita belum ikhlas, itu kita masih memendam, masih merasa sedih, masih merasa galau lah ya istilahnya yang sekarang. Nah, kalau kita sudah ikhlas, kemudian paling utama kalau kita sebagai umat muslim, kita juga berdoa kepada Allah
selalu diberikan kekuatan. Setelah ruang ikhlas, kemudian kita bangkit lagi, kemudian kita capai goals itu lagi walaupun kita pernah mengalami kegagalan. Itu sih tips dari kakak. Nah, Kak, untuk mencapai beberapa goals pasti kita harus punya motivasi dong, Kak. Nah, apa sih yang menjadi motivasi kakak untuk mencapai goals itu, Kak? Nah, kalau untuk motivasi kakak sendiri, kalau kakak itu pertama orang tua, karena orang tua kakak sangat-sangat support sekali. Nah, kalau kakak mengalami kegagalan, kakak langsung beritahu sama orang tua kakak, kemudian disupport lagi. Nah, dengan mandang orang tua kakak yang selalu semangat, jadi kakak semakin semangat juga, sehingga kalau kakak pun mengalami kegagalan, pasti kita sedih ya. Sedih itu pasti ada. Setelah sedih, kita perbaiki. Yang seperti kakak bilang sebelumnya, kita sisakan ruang ikhlas, kemudian berdoa dan melanjutkan untuk kedepannya. Itu sih kalau kakak, orang tua motivasi kakak. Selain orang tua juga teman-teman terdekat kakak yang sangat-sangat support. Jadi untuk kedepannya kalau mengalami kegagalan, kita lihat lagi orang tua kita, bagaimana perjuangan orang tua kita yang tidak pernah patah semangat untuk mensupport kita. Otomatis kita juga harus semangat terus walaupun mengalami kegagalan, karena menurut kakak orang yang sukses siapapun, seperti salah satu contohnya Thomas Alva Edison, itu beribu kali menciptakan lampu sampai beribu kali baru berhasil menciptakan lampu tersebut. Seperti itu. Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah Kak, kan ngomong-ngomong soal motivasi nih Kak, untuk mencapai goals itu kan kita harus konsisten nih Kak. Menurut kakak pribadi, mana yang lebih penting antara konsisten ataupun motivasi untuk mencapai goals yang sudah kita rencanakan Kak? Nah, menurut kakak mana yang lebih penting, motivasi atau apa tadi? Motivasi atau konsisten? Menurut kakak dua-duanya. Kenapa? Karena kalaupun kita konsisten tapi tidak ada motivasi, itu sama aja kita kurang membara nih, kurang semangatnya. Jadi menurut kakak dua-duanya penting, konsisten dan motivasi. Konsisten tanpa motivasi kita kurang semangat. Kalaupun kita ada motivasi tapi tidak konsisten, itu tidak terjalan. Jadi menurut kakak itu dua hal yang bertalian dan harus saling beriringan. Jadi begitu ya teman-teman, untuk mencapai sebuah goals itu kita harus konsisten dan harus ada motivasinya agar kita bisa mencapai goals yang sudah kita rencanakan. Nah kakak kan tadi juga singgung untuk mencapai goals itu kan harus ada motivasi dari orang tua dan teman-teman. Nah itu kan termasuk faktor lingkungan tuh Kak. Nah menurut kakak gimana sih cara menumbuhkan mindset positif? Dimana kan sekarang ini kita faktor lingkungannya ada yang kayak tidak mendukung nih Kak, kayak dari segi kesehatan mental atau yang lainnya. Itu gimana sih Kak cara menumbuhkan mindset positif di tengah faktor lingkungan yang mungkin nggak mendukung kakak untuk mencapai goals tersebut Kak? Nah, kalau menurut kakak, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Tapi yang faktor yang paling utama itu adalah diri kita. Kalau kita sudah bisa membentengi diri kita, kalaupun ada semisalnya pengaruh-pengaruh negatif, tapi kalau kita sudah yakin dan tidak akan terpengaruh akan hal tersebut, menurut kakak aman saja. Misalnya kakak di lokasi ini, tapi kakak sudah membentengi diri, kakak sudah yakin, kemudian percaya diri dan tidak akan terpengaruh akan hal negatif tersebut, menurut kakak kita akan tidak terpengaruh. Nah, jadi poin utamanya adalah itu diri sendiri. Bentengi dulu diri sendiri dengan yang paling utama itu adalah keyakinan. Pastinya itu keyakinan. Yang kedua, seperti yang sudah kita bicara sebelumnya, yaitu goals. Kalau kita mau mencapai goals, otomatis kita harus konsisten. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita berada di lingkungan yang toksik, tapi kita tidak boleh menjudge di lingkungan tersebut. Karena kalau kita ada berada di lingkungan tersebut, kita banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil tanpa kita memasuki dunia tersebut. Seperti itu. Kalau menurut kakak. Gitu ya teman-teman. Nah Kak, tadi kan di awal kakak udah singgung mengenai prestasi yang sudah kakak raih. Pernah nggak sih Kak dalam meraih prestasi itu kakak mengalami insecure gitu kan? Sekarang anak muda nih Kak, banyak yang dikit-dikit insecure, apa-apa insecure gitu. Pernah nggak kakak ngerasain insecure gitu? Kalau berbicara tentang insecure, pastinya semua orang akan merasa insecure. Terutama kakak juga pernah mengalami insecure. Nah, untuk mengatasi insecure tersebut adalah kita harus mengupgrade diri.
supaya insecure kita itu, oh iya ternyata aku punya potensi, ternyata aku punya bakat. Nah, menurut kakak kalau di luar sana masih ada teman-teman yang merasa insecure, ayo coba bakat dan minat yang disukai apa, lomba-lomba yang diminati apa, sehingga rasa insecure tersebut bisa tertutupi dengan pengalaman-pengalaman ataupun hal baru secara positif yang akan kita coba. Tetapi kalau kita hanya merasa insecure terus, kita hanya melihat prestasi dan progres orang tanpa kita mengupgrade diri, itu sama aja insecure tersebut akan mempengaruhi diri kita untuk semakin terpuruk. Seperti itu sih menurut kakak. Nah begitu ya teman-teman. Jadi tiap orang itu pasti ada rasa insecure-nya, tapi kita nggak boleh mendominankan rasa insecure itu. Kita harus coba dan terus coba gitu. Nah kak, untuk misalnya nih kak, kakak kan sebelumnya juga pernah menjabat menjadi bendahara kan kak, itu di organisasi. Nah gimana sih kak cara kakak untuk memanage waktu antara organisasi, perkuliahan, sama untuk mencapai goals yang sudah kakak rencanakan itu kak? Nah, kalau untuk memanage waktu, pastinya setiap orang kalau pertama kali terjun dalam hal apapun pasti mempunyai struggle yang berbeda-beda. Terutama kakak sendiri, karena kakak baru pertama kali memegang, terutama menjadi bendahara umum. Kemarin itu sempat keteteran juga, tapi yaitu ya seperti kita bilang sebelum-sebelumnya, pengalaman itu adalah ilmu yang sangat berharga. Nah, dengan bertambahnya waktu, kakak terus mempelajari bagaimana cara memanage waktu yang benar. Salah satu contohnya, misalnya ada kegiatan Sabtu Minggu, kemudian tugas dari kuliah itu pasti ada ya. Nah, dengan adanya kegiatan itu, kakak semakin kakak rencanakan hari ini kakak harus siap tugas ini, kemudian kakak harus siap tugas ini, sehingga kalau ada kegiatan Sabtu Minggu kakak sudah prepare tugasnya seperti itu. Nah, menurut kakak sendiri, karena ada kegiatan itu, jadi tugas semakin cepat karena kita harus mengerjakan itu supaya tidak deadline itu mendekati seperti itu. Nah begitu ya teman-teman, jadi usahakan untuk tidak mengerjakan tugas di H-1, begitu ya teman-teman. Nah kak, untuk dari kan kita nih sebagai anak muda nih sudah merencanakan beberapa plan-plan untuk masa depan kita. Gimana sih kak tips and trick dari kakak gitu? Kan kakak udah punya beberapa plan untuk menuju masa depan, apalagi kakak juga bentar lagi mau selesai nih kan kak. Amin, insya Allah. Gimana sih kak tips and trick dari kakak untuk kami adik-adik tingkat kakak untuk biar bisa semangat di tengahnya faktor-faktor yang tidak mendukung, entah ada masalah-masalah internal gitu kak, untuk agar kami bisa menyelesaikan dan mengejar mencapai goals yang sudah kami rencanakan kak. Nah, menurut kakak, ini tips dari kakak ya. Kalau kita merasa capek, jangan paksakan diri. Sisakan ruang untuk istirahat. Tetapi, jangan lama-lama untuk istirahat tersebut. Istirahat terlebih dahulu kalau sudah merasa siap, sudah merasa fit lagi untuk melanjutkan aktivitas dan kegiatan itu, lakukan. Kalau sedih, boleh sedih. Nangis aja, nggak usah ditahan. Nangis, kalau mau sedih-sedih. Tapi setelah itu, kita harus melanjutkan lagi. Karena hidup ini terus berjalan. Sehingga, kalaupun kita sedih, kalaupun kita merasa terpuruk, boleh istirahat terlebih dahulu, kemudian lanjutkan. Itu tips dari kakak. Dan itu yang kakak terapkan sekarang. Kalau misalnya kakak lagi nggak mood nih, kalau kakak, oh iya, aku makanan kesukaan aku apa ya? Aku beli, kemudian aku nonton film, misalnya ada drakor atau podcast-podcast yang memotivasi. Sambil kita menonton tersebut, kalau merasa mood kita sudah bagus, kita lanjutkan. Karena menurut kakak, yang tahu diri kita sendiri adalah kita gitu. Walaupun kita mempunyai banyak teman, tapi yang bisa memanage diri sendiri itu adalah kita. Jadi untuk kedepannya, pahami dulu diri kita, apa kesukaan kita, kemudian kalau mood kita tidak bagus, apa yang membuat mood kita bagus lagi, seperti itu sih. Nah begitu ya teman-teman. Jadi yang bisa kita ambil dari ngobrol online kita kali ini, sebagai anak muda kita tentunya harus mempunyai tujuan-tujuan hidup kita untuk kedepannya. Nah apabila kita mengalami kegagalan dalam mencapai sebuah tujuan itu, maka coba terus dan selalu mencoba, karena kegagalan itu merupakan awal dari kesuksesan.
Nah, teman-teman, untuk teman-teman bisa mengupdate mengenai seputar informasi akademik, teman-teman bisa mengunjungi SG Hima Profio yang akan ada setiap bulannya. Di mana di situ teman-teman bisa melihat informasi lomba, informasi beasiswa, serta informasi seputar akademik lainnya. Nah, sekian ngobrol online kita pada kali ini. Saya Sylvia Anggraini selaku Kepala Divisi Pendidikan Hima Profio dan Saya Hadisti selaku pemateri. kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.